Janji di atas rel. Jangan lupa subscribe, follow dan like juga share ke banyak orang. Selamat menyaksikan. Arjuna sudah ditinggal ayahnya yang meninggal karena sebuah kecelakaan di jalan kabupaten. Arjuna dengan penuh semangat menyelesaikan sekolah SMA-nya dengan nilai yang sangat baik dan menjadi juara di sekolahnya. Ibunya yang sudah sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia. Suatu hari Arjuna penuh semangat dan keyakinan merantau ke Jakarta setelah rumahnya dibakar oleh suruhan seorang juragan yang juga sekaligus rentenir si desanya. Arjuna merantau dengan tekad bulat dan janji akan membuat bangga kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Janji itu melekat di dalam hatinya. Tanpa keraguan sedikit pun, Arjuna pergi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Dengan tiket di tangannya Arjuna naik ke atas gerbong kereta api dan duduk di bangku yang seharusnya. Ternyata dia duduk di samping seorang wanita cantik seumuran dengannya. Nama wanita cantik itu adalah Srikandi. Selama di dalam gerbong, mereka saling bercerita dan akrab. Srikandi ingin ke Jakarta untuk kuliah yang dibiayai oleh pamannya yang kaya raya. Srikandi tampak terkesan dengan ketampanan dan keramahan Arjuna yang membuat dia jatuh hati. Arjuna juga merasakan kehangatan yang dirasakan di hatinya. Sampai di stasiun kota, mereka berpisah. Srikandi dijemput oleh pamannya, sedangkan Arjuna keluar dari stasiun dengan kebingungan. Tepat di depan stasiun terjadi kecelakaan. Sebuah gerobak gorengan ditabrak oleh sebuah mobil yang kabur dari TKP. Arjuna menolongnya. Seorang kakek terhenyak karena gerobaknya rusak dan seluruh bahan dagangannya berhamburan di jalan raya. Akhirnya Arjuna ikut membantu kakek tersebut merapikan semuanya. Gerobak itu diangkut oleh mobil pikap yang ikut membantunya. Arjuna berjalan ke rumah kakek yang bernama Kusno itu yang tak jauh dari stasiun kota. Arjuna menginap di rumah kakek Kusno dan membantu kakek Kusno merapikan gerobak gorengan yang sudah ada di depan rumah kontrakan kakek Kusno. Satu hari itu Arjuna menyelesaikannya. Akhirnya Arjuna ikut berdagang dengan kakek Kusno di depan stasiun kota. Warisan di rumah kontrakan sempit. Setelah seharian berkeringat membetulkan gerobak gorengan yang hancur, Arjuna dan kakek Kusno duduk beristirahat di lantai semen rumah kontrakan mereka yang lembab. Di bawah lampu bohlam yang temaram, kakek Kusno mengeluarkan sebuah kotak kayu usang. Arjuna, kau punya hati yang tulus. Selama ini kau membantuku menjadi mata-mata bagi kepolisian tanpa mengeluh, bisik kakek Kusno. Ia menyerahkan sebuah asteris cincin giok hijau asteris-asteris yang berkilau aneh. Kakek menjelaskan bahwa cincin itu bukan sekadar perhiasan. Dengan menyematkannya di jari manis, pemakainya bisa asteris menghilang dari pandangan mata asteris-asteris dan mendapatkan asteris penglihatan lintas waktu asteris-asteris, mengetahui masa lalu yang tersembunyi serta masa depan yang akan terjadi. Ujian pertama di markas polisi. Keesokan harinya, kakek Kusno membawa Arjuna ke markas besar kepolisian untuk bertemu Komisaris Bram, orang yang selama ini menjadi kontak rahasia sang kakek. Awalnya, kepolisian ragu melihat pemuda seperti Arjuna. Untuk membuktikan kemampuannya, Arjuna mengenakan cincin itu. Dalam sekejap, ia menghilang di depan mata para perwira. Detik berikutnya, ia muncul kembali sambil membeberkan detail transaksi narkoba yang akan terjadi di dermaga tua malam itu. Informasi yang ia dapatkan dari penglihatan masa depannya. Hasilnya luar biasa. Berkat petunjuk Arjuna, polisi berhasil menggagalkan transaksi senilai asteris-asteris 10 miliar rupiah asteris-asteris dan menangkap gembong internasional tanpa ada korban jiwa. Sang pahlawan bayangan. Nama Arjuna menjadi legenda di koridor kepolisian. Ia diberikan fasilitas khusus sebagai konsultan strategis. Dengan kesaktian cincinnya, Arjuna berhasil. Asteris-asteris-asteris membongkar sel terorisme. Asteris ia berjalan di tengah-tengah markas teroris tanpa terlihat, mencatat semua rencana sabotase, dan melaporkannya ke unit khusus. Asteris-asteris-asteris diplomasi tingkat tinggi. Asteris ia diundang bertemu dengan Panglima TNI dan jajaran menteri untuk menyelesaikan konflik internal yang pelik. Asteris-asteris-asteris pertemuan dengan Presiden. Asteris di Istana Negara. Presiden memberikan penghargaan, Bintang Mahaputra, atas jasanya menjaga stabilitas negara secara senyap. Penantian Srikandi. Di balik kesuksesannya, hati Arjuna selalu tertuju pada satu nama.
Mereka terpisah bertahun-tahun karena jurang status sosial dan kondisi ekonomi Arjuna yang dulu sangat sulit. Arjuna selalu berjanji pada diri sendiri bahwa ia hanya akan menemui Sri Kandi jika ia sudah menjadi orang yang berhasil. Sri Kandi sendiri, yang kini menjadi seorang pengacara muda berbakat, sering mendengar cerita tentang agen rahasia hebat yang membantu negara. Ia tidak menyangka bahwa sosok di balik topeng rahasia itu adalah Arjuna, cinta masa kecilnya. Tanda pagar bagian 5. Akhir yang bahagia. Puncak cerita terjadi saat sebuah perjamuan kenegaraan. Arjuna, yang kini tampil gagah dengan setelan jas namun tetap rendah hati, akhirnya memberanikan diri menemui Sri Kandi. Di taman istana yang indah, Arjuna menunjukkan cincin gioknya. Janji itu telah kutepati, Sri Kandi. Aku tidak lagi berdiri di balik gerobak yang hancur. Tapi aku tetap Arjuna yang dulu mencintaimu. Sri Kandi menangis haru dan menerima pinangan Arjuna, kakek Kusno, yang kini hidup nyaman di rumah yang layak berkat hadiah dari kepolisian, menyaksikan pernikahan mereka dengan senyum lebar. Arjuna memutuskan untuk terus menggunakan kekuatan cincin itu demi kebaikan. Namun ia memilih untuk hidup bahagia dan sederhana bersama Sri Kandi, jauh dari keserakahan dunia. Tanda hubung.